Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PSP Podcast Senin Pagi. Selamat Senin Pagi. Kali ini mungkin nggak tahu judulnya apa nih, The Last PSP atau apaan nih. The Last PSP, lagi The Last PSP in 2021st. Nggak tahu apa ya, Senin terakhir di 2021, nggak tahu apa deh. Untuk di episode ini kita mau nge-recap aja, recap gitu sih, nah. Jadi ceritain, biasanya kan seminggu ke belakang tuh. Tapi untuk kali ini spesial 12 bulan ke belakang. Ya, setahun gitu. Jangan lupa. Tadinya mau surprise. Gitu. Dan kali ini itu dia, udah ada suaranya lagi. Kali ini itu spesial banget. Udah lama banget pengen take podcast dengan si beliau ini. Dari episode awal PSP yang waktu itu masih di hotel. Yang PSP parenting, yang mulai aja dulu episode awal yang bisa cuma didengerin di podcast di Spotify doang, yang mulai aja dulu mah, soalnya yang bocor itu kelihatan rambut. Baru mau sekarang, alhamdulillah. Tadi setelah subuh dibujuk, nggak bujuk juga sih, cuma diceritain aja tujuannya tuh. Jadi kalau misalnya kita nge-recap 2021 gitu ya, ini tuh kan masih inget nih, memorinya masih ada nih sebenarnya nih. Nah, kelak-kelak tuh udah bisa didengerin lagi gitu. Nah, dan maunya tuh karena nggak format direkam video gitu, tapi ini audio doang. Tanya malu, cuman. Jadi yuk guys, kita langsung sambut aja Partner in Life. Sudah lama ditunggu-tunggu ngobrol di PSP, Ibu Diandra Hedonisa. Selamat datang Ibu Diandra, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum Ibu Haji. Ya, Ibu Haji. Waalaikumsalam. Ya, di sini teh tadi dikasih tahu ya. Kita mau ngobrol lagi gitu. Kemarin 2021 ini teh apa ya, tahun yang apa ya nih? Masya Allah. Yang Masya Allah. Yang benar-benar tough pisan lah. Yang korbannya usianya. Dari dibanding awal ini kan yang awal COVID ya. 2021 ini Masya Allah pisan. Nah, kita ngobrol ini tuh aja gitu. Jadi dari tahun ini kita ngapain aja. Jangan nggak cuma pencapaian, tapi event yang apa? Ya, event yang memorable gitu buat kita. Apa gitu, kita ceritain aja gitu, biar takutnya nanti lupa. Nanti kalau misalnya ada editor video-video ataupun foto-foto yang udah kita ada nih, tinggal minta ke editorin tolong satu nih sama audio yang sering kita take nih gitu ceritanya. Terus setelah itu nanti bakal ada ngobrolin 2020 kita bakal ngapain aja gitu. Resolusi. Tadi kalenderisasi ya. Resolusi 2022. Yuk sekarang di 2021 ini kan, di awal ini teh misalnya mah kita tuh baru misalnya mah keluar dari zona nyaman tuh baru ya 2021 ini. Cara yang bersih nih. Alhamdulillah.
Nah, harusnya vakum. Kita salah. Em, di awal tahun ini emang kita ngapain sih nih? Yang ada ingat gitu. Di yang event apa maksudnya teh momen yang paling ada ingat gitu. Yang paling ya. Juni itu positif hamil tuh, bulan Juni. Oh iya. Sebelum itu apa ya? inisial tuh yang Ini lebih aman. Apa? Fier. ulang tahun Fier. Oh iya, ulang tahun ya Fier. Ya April dulu ya, dari April dulu. Kan berdua kayaknya COVID itu bukan? Bukan. Kita bertiga awalnya sakit kan. Iya. Terus Fier sembuh. Terus tinggal kita ya. Sakit. Terus ceritanya bikin hadiah buat Fier. Iya. Itu kita lagi sakit ya. Sakit apa ya? Pokoknya mah Nggak tahu deh. demam gitu ya. Demam, pusing itu. Kayak ciri-ciri COVID tapi bukan. Bukan sih. Penciuman aman. Nggak batuk tapi. Enggak. Ya pusing masya Allah aja gitu. Ya diingatkannya masih di tanggal 16 nya gitu ya. Kita tuh Belum sebelumnya teh kita udah ancang-ancang mau kasih Fier apa gitu di umur 2 tahun kan. Fier itu udah tahu Shopee tuh. Iya betul. Beli stiker gitu kan. Dia yang pilih sendiri semuanya. Buat dekor playground gitu kan. Kasih kita bikin playground. Mau perasotan. Iya, beli perasotan. Dia tuh pengen perasotan banget sebelumnya teh. Ya kita udah pilih dari jauh-jauh hari maunya yang gimana. Ada temen apa gini? Yang mau jual tapi nggak cocok harganya. Sangat tinggi. Mendingan yang lain. Udah gitu nggak lama setelah udah kita milih kan itu kan seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Sakit. Kita sakit lah gitu. Kayak gitu. Ternyata di tanggal 17 April juga di 2021 kemarin teh kita masih tetap sakit. Iya, tapi memaksakan. Buat Fier. Sehat-sehat. Padahal tuh izin kerja. Iya, izin ya emang karena ya sakit juga, cuman tetap beraktivitas bikin. Bikinlah playground itu deh. Benar pencapaian. Tapi di awal-awal di Januari, Februari, Maret kan lupa deh apa deh. Seperti itu. Aman deh, nggak ada yang sakit kan? Tahun kemarin ya kan yang Fier dirawat itu. Iya. Iya, itu mah enggak kan. Tapi tahun ini tuh emang di Kodarnya kita banyak sakit sih. Ya nggak sih? Kalau nggak salah emang sakit yang awalnya tepar bertiga itu loh, yang di sini berapa kali kan. Nah udah gitu, apalagi? Paling di awal tahun mah, aku mulai ngajak teman kerja di sini. Oh iya benar, udah mulai sering banyak yang kesini. Kerja di atas. Soalnya itu juga tahun dimana kantor kan tutup. Lagi diuji jadi kalau barang-barangnya kembali. Iya. Oh iya benar. Angkut-angkut barang agak beberapa kali sering rame di sini di atas. Mulai hidup di atas kan sini kosong banget. Iya betul. Itu sih paling. Terus setelah April bikin playground apa lagi ya? Juni sih, deket ke Juni kan Juni. Positif. Juni. Ada tuh tulis, makanya dia ngecek lagi tadi. Ada tuh selalu ditulis di catatan misalnya ada positif, terus pendarahan, ngeflag aja ditulis. Iya isi. Oh benar. Oh iya ya, Fier di Sapi ya. Iya, Fier tuh, aduh masya Allah banget tuh waktu Fier di Sapi. Alhamdulillah sih dibilang lancar banget sih Fier waktu di Sapi. Karena ngaruh banget ternyata afirmasi dari beberapa bulan yang lalu, bahkan setahun kayaknya ya, dikasih tahu. Dibisikin gitu Fier, nanti kalau udah ganen minum susu ya gitu, minum air putih, banyak makan, banyak minum gitu kan. Waktu di Sapi lancar aja gitu. Jadi Fier tuh agak telat sih, 2 tahun beberapa minggu lah, nggak nyampe sebulan ya
disapinya nggak pas 2 tahun Iya. lebih, tapi lancar lah karena Fiar sakit kalau nggak salah ya, makanya ditunda si disapinya tuh. Iya, bener-bener. Itu juga kebetulan ya nggak sih, kita tuh jalan-jalan keluar sampai malam terus nggak nenenin Fiar, terus kita kagok deh sapi aja deh gitu. Pas malamnya dicobain, ih soleh sih anaknya alhamdulillah. Berarti ngaruh banget ternyata ya jadi orang tua teh, afirmasi positif ke anak tuh kerasa gitu, bener nyapihnya tuh sangat mudah gitu, nggak dengerin kata orang kan dibiruin lah, dipait-pait lah, maksudnya dikasih violet apa maksudnya yang kayak gitu-gitulah. Fiar tuh nggak sama sekali, cuma dikasih tahu aja gitu, dan nggak nenek buat adik ya gitu. Jadi sampai sekarang pun dia bilang nenek itu buat adiknya gitu. Nggak, alhamdulillah sih lancar gitu nyapih Fiar tuh, nggak sesusah yang orang-orang ceritain gitu. Alhamdulillah. hebat Fiar itu hebat ya. Ya gitu, alhamdulillah lah Fiar. Cuman tinggal PR sekarang tuh pampers. Belum, tapi sekarang udah ngomong sih, cuman pup doang dia sekarang. Udah pengennya di toilet ya, belajar lah sedikit insyaallah. Tahun ini maksimal Januari lah pokoknya harus lepas lah. Udah sering dikasih tahu sih, cuman belum, selalu ada kendala. Supaya cepet lah. Tidak ada Beli biaya pampers lumayan belanja bulanan. Waduh. Ya gitulah. Iya Betul. sapi ya. Jadi abis Fiar ulang tahun, beberapa minggu kemudian sapi. Lancar lah alhamdulillah. Abis di sapi nggak jauh, berarti April Mei itu masih datang bulan, Juni tuh positif. Jadi langsung pengen aja ya. Happy banget sih, soalnya emang anaknya tuh suka banget, anak kecil kan Fiar tuh suka banget sama bayi gitu kan. Dia tuh excited banget gitu yang happy banget. Jadi adanya juga seneng gitu hamilnya, ya Allah alhamdulillah dikasih cepet teh. Fiar teh pengen gitu. Jadi pengen dipanggilnya iya, dari waktu itu tuh pengennya dipanggil AA Fiar gitu kan. Bukan dedeknya nggak api ya. Iya gitu. Terus dikasih tahu di perut tuh ada ade gitu kan. Happy banget sih. Banget. Diajak ngobrol. Kehitungnya sebulan. Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus. Masya Allahnya di situ. Ade. Kalau apa namanya? Disayang-sayang perutnya. Kita jangan dulu. No, di perutnya ada ade kan gitu. Dia ngerti gitu. Diciumin perut tuh. Karena dia tuh ya punya apa namanya, ya kayak ada Arfa, Arasya gitu. Mereka pada lahir kayaknya ya, maksudnya suka gitu sama anak kecil gitu. Jadi ngelihat itu ini mah enggak, ini malah kalau digendong tuh boleh, malah disuruh mama gendong ade gitu. Gitu. Makanya senang. Iya tuh, enggak kompetitif gitu kalau ada anak lain. Malah jadi jahil mukul gitu. Enggak sih, senang dia mah, malah emang senang kita gendong. Biasanya gitu tuh. Sebenarnya enak. Iya, bukan karena niat. Iya. Ya gitu. Isi di bulan Juni. Alhamdulillah tuh kita telah siap-siap lagi nih. Udah siap-siap. Udah gitu. Bahkan saking happy-nya Ade tuh ya, di catatan Ade tuh udah nulis nama-nama gitu, berharap cewek. Berharap cewek gitu. Udah nyiapin nama gitu, udah nanya-nanya yang ini boleh nggak? Jangan nih gitu. Tapi udah ditulis gitu beberapa nama, list nama yang Ade pengen gitu. Persiapan gitu kan. Namanya udah ditulis gitu. Jadi hari ini Ade tulis nama ini. Terus minggu depannya keingetan nama itu ada tulis lagi gitu. Ya tadi ada lihat-lihat dulu sebelum kita ngobrol gitu. Oh iya juga ya, jadi keingetan juga. Iya sih. Happy sih, siapa sih yang nggak happy? Nah cuma awal di Agustus ya kan. Di Agustus awal Agustus awal. Awalnya gimana sih, itu kan COVID ya?
Iya. Masih ada lupa. Ada tuh sakit. Sakitnya apa? Mempep doang. Oh mantap. Dan mempep dan pengen USG. Kan berarti udah masuk ke Oh, Juni, iya, Juli, oh, Agustus USG, nih, 2 Agustus bulan. 2 bulan lebih masuknya. Sebenarnya kan katanya ada positif Juli pun itu katanya udah dihitung sebulan tuh kan katanya bilang gitu. Nah pengen banget tuh pasti udah ada detak jantungnya gitu kan di Agustus tuh ke puskesmas lah ceritanya. Ceritanya cuman pengen dapet Ambil kartu bukunya doang ya. buku pink itu loh. Terus Tapi kalau sebelum- pengen langsung lumayan. Ya harganya lumayan. Jadi rencananya soalnya mikirnya Vier pun sampai sekarang yang dipakai itu buku pink itu karena itu buku yang buat ke posyandu. Jadinya udahlah anak yang kedua ini full deh pakai buku pink gitu rencananya. Jadi nggak Vier tuh banyak bukunya. Yang buku Dr. Weed kan waktu lahiran. Tapi Oh, beda. beda lagi lah. Ya udah lah itu dikasih buku lagi gitu. Ini Ini mah buku pengennya dari kandungan juga pengen yang pakai pink satu buku aja lah, itu. biar nggak ini. Jadi vaksin kelihatan, imunisasi gitu dan lain-lain gitu ya, Vier teh. Ya nanti anak kedua tuh jadi lebih ringkes lah di satu buku ceritanya. Makanya Agustus itu emang lagi nggak arena kan dari sebelumnya juga lebih ke mempep sih. Penciuman aman sama pusing gitu ya kalau nggak salah. Oh, iya. Iya, cuman mikirnya tuh kan lagi iya, hamil. ingat banget ya. Lagi hamil maksudnya pusing wajar lah gitu kan Itu teh dipikir. Idul Adha ya. Idul Kita Adha, ke rumahnya. Oh iya betul sebelumnya sebelumnya itu sebelumnya itu kan kita Orang tuh ya, anaknya. kita sebenarnya nggak pernah kemana-mana tapi karena Jaga pisah, jaga. ngejaga banget kita selama COVID nggak kemana-mana bener-bener di rumah. Bahkan awal-awal tuh kita tuh belanja pasar tuh online ya sayang ke Ciroyom itu saking ngejaganya gitu. Pas Idul Adha udah lama banget nggak ketemu mama mertua. Kangen gitu kan. Kita Ya kalau udah ada- Bismillah. Kalau ada saya sebenarnya ya lebaran gitu Baru keluar. Bismillah lah. Ke tetangga kita tahu Enggak, di rumah aja kan waktu. nggak keliling-keliling gitu. Iya, waktu Idul Adha kebetulan ke rumah mama mertua. Banyak juga yang datang. Kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki waktu kita kurban ya di sana. Oh iya. Iya, kurbannya. Ya kalau nggak salah. Ya pokoknya gitulah ceritain itu. Ke sana lah gitu. Ternyata banyak yang datang. Ada muridnya mama gitu lah ya. Mama cium-ciumin ya, dia agak alah kata dia teh nggak apa-apa gitu ya gitu. Cuma bismillah lah semoga sehat. Dan biasanya tuh ada tuh makan di sana tuh misalnya cuma sekali doang gitu ya maksudnya karena ngejaga ini mah karena masakan mama enak. Karena dia suka banget gitu kalau mama udah bikin ase cabe karena ada yang nggak bisa. Jadi nambah gitu kan. Dalam keadaan nggak tahu orang-orang di sekitar tuh dalam keadaan sehat atau enggak. Dan ternyata tuh yang di atas Aldi tuh sedang apa namanya isolasi karena dia tuh ada gejala hilang penciuman anosmia gitu. Kita kan nggak tahu ya sebenarnya. Udah ngomong lah ini SMA ini harus belajar ini kalau misalnya ada yang kena gejala gitu jujur aja ngomong gitu nyelamatin bukan lo nyelamatin diri sendiri dong enggak nyelamatin orang yang bersifat juga gitu. Iya. Karena kita nggak tahu ya daya tahan tubuh orang tuh kan lain-lain gitu kan. Dan itu juga berarti tidak menzalimi orang lain gitu teh. Kalau misalnya masuk ke agama yang kesana masuknya bukan hukum sosial doang gitu. Iya. Tapi ada bisa jadi kategori yang menzalimi orang kalau misalnya kita nggak jujur atau Betul. kayak gitu sih. Tapi Allahu alam sih ada kena sama apa. Cuman ya Iya, terakhir boleh, itu boleh. ya udah nggak apa-apa sih. Memang tuh Aldi nggak maksudnya ke situ ya. Cuman ya terakhir itu emang dari sana, dari Sukajadi itu. Mungkin karena kebetulan lagi hamil juga, hamil muda, daya tahan tubuh lagi turun mungkin. Di antara yang lain itu kena tuh ya Diandra sama mama kayaknya gitu. Masya Allah, di bulan itu mama juga kena ya kan waktu mama tuh Sebenarnya nggak tahu. negatif kalau- Karena sebelumnya mama tuh udah segala diminum gening sebelum tes kata mama teh. Katanya empon-empon apalah sama mama teh katanya gitu. Jadi kayaknya mah karena itu jadi alhamdulillahnya mama masuknya ke negatif ya. Cuman gejalanya mah mirip banget malahan ya mama teh gitu. Iya.
hilang penciuman, malah kan mama kan ada komorbid sebenarnya ya, mama tuh ada sesak, makanya kita khawatirnya itu gitu. Jadi ingat ya apa namanya, rasanya aduh pusingnya, stresnya waktu bulan itu kan. Agustus ya kemarin. Apa nih, misalnya lima ya, saya masih muda gitu sama kakaknya. Walaupun dia punya asma juga nggak masalah. Oh ya? Ya itu karena mama gitu udah tua kan punya asma juga. Sudah dia lagi hamil gitu. Harus fokus kedua-duanya gitu. Dan itu juga pertama Via itu nggak sama kita ya. Maksudnya nggak sama Dede kan udah selama 2 tahun kan mana yang terus sampai nggak bisa kan bobotnya. Itu loh makanya cerita yang mau ini kan yang ke puskesmas ngambil buku pink itu. Nah kan rencananya cuma mau minta buku pink itu kan, terus tapi suara Ade tuh bindeng kan. Iya. Bindeng itu mah lucu banget lah pokoknya. Lucu katanya. Ke rumah dulu kan. Dia bilang mau ke bidan soalnya belum USG, mau minta buku pink. Oke. Terus udah ke bidannya masuk, suaranya bindeng, terus dia langsung bilang, "Hah? Ibu lagi flu?" "Enggak sih, dia cuman mempep aja." Gitu kan. Itu mah Bu, sekarang mah kan itu kan lagi ningkatnya COVID ya, makanya sekarang mah katanya sekarang mah yang flu juga masuknya ke suspek katanya. Suspek COVID gitu kan. Ibu ini dulu ya kalau mau ke saya. Takut. Dianya tuh takut harus swab dulu. Ya Allah, kok swab sih? Oh ya udahlah, kata dia kan pulang lagi tuh, daftar dulu tuh KTP dikasihin, jam 10 pulang kan. Terus kata mama tuh kan ada mama di sini kan. Di sini kan jagain Fiar kan. Makan gorengan waktu ada bareng-bareng semuanya di kamar ya, bareng-bareng. Kata mama teh, "Neng, katanya sana ini dulu aja sana, biar longsong hidungnya, diuap dulu pakai kayu putih, ada teh bikin air ya, nguap dulu." Malah abis nguapnya malah nggak bisa nyium, bener nggak bisa nyium apa namanya, nyobain semprotin parfum aduh kok jadi nggak bisa nyium, nggak, ini mah cuman perasaan kali. Di jalan tuh udah aneh aja mikirnya tuh, udah bilang gini sama Daryl, "Dek, kalau teteh naudzubillah positif titip Fier ya," udah gitu. Daryl tuh langsung, "Teteh apaan sih, kenapa sih ngomongnya kayak gitu, kalau teteh kena Dede juga kena," riweuh gitu ya Daryl teh. Udah gitu di swab kan, ngelihat orang-orang ya pada di swab, antigen dulu ya sebelum PCR kan, pada antigen orang lama gitu ya, keluar garis 2 teh bahkan cuma 1 gitu pas bagian Ade. Dicolok tuh pertama kali di swab, pas dikesituin langsung cepet banget garis 2 merahnya. Masya Allah, berarti Allah positif. Dari situ langsung pindah ke sebelahnya, langsung PCR. Bangku bekas Ade langsung disemprot-semprot sama itunya, sama petugasnya kan. Ya Allah, beneran gitu, maksudnya kealamin ya positif gitu kan. Tadi nih kayak gandeng motornya dalam yuk. Sakit di sini. Ya gitu, taunya kan positif tuh. Sampai rumah nangis deh, nangisnya sampai muntah karena Ade nangisnya berlebihan sampai muntah karena Fier langsung dibawa kan sama mama. Sama kalinya. Teman-teman nangis ya. Apa di atas tuh kerja tuh. Berusaha nenangin padahal kayaknya deg-degan juga ya. Iya. Kita semalam makan bareng satu sendok. Mulai itunya cuma aduh gimana nih ya, sedih ya gitu jadi ngapain dia itu nggak pernah bisa semalam pun gitu. Kita tuh nggak berani sama sekali nitipin anak ya. Nggak pernah. Maksudnya bermalam gitu kita teh ninggalin dia, nggak pernah tuh selama 2 tahun full itu, ya kan? Makanya tuh kadang aduh si Pierre sih kan. Ya kan Pierre pasti nganggapnya dibawa ke neneknya karena main aja gitu, nanti sorenya pulang kayak gitu biasa. Kan ini enggak gitu, makanya kan itu doang. Cuma coba kalem lah sama apa tuh gitu, dia punya lagi hamil gitu.
aduh gimana nih, bukan apa-apa gitu. Bukannya. Di atasnya apa namanya, sesuatu kalem aja gitu, udah insya Allah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, nggak ada yang nggak apa-apa, nggak sakit berat kayak gimana gitu kan bilangnya. Tapi kan lagi hamil gitu ada mikirnya. Ada tahu, cuma nggak mau ngasih sugesti adik. Ini tapi kan Anda lagi hamil gitu kan, bisa jadi aduh gimana, takut jadi panik gitu makanya. So nggak apa-apa, udah di sini aja. Terus udah itu kan, adek teh ini kan apa namanya, nyuruh ke si mama langsung. Iya, karena kan ngerasa gitu, maksudnya Alfi kan punya asma gitu, komorbid lebih bahaya gitu kan. Sendiri juga nggak apa-apa lah. Memberanikan diri sebenarnya, bukan takut nularin juga nanti dari ke anak gitu kan. Mending aja cepet-cepet keluar rumah gitu. Cuma ada nggak mau pengen berangkat langsung. Yang pertama Ari masih nangis kan, terus masih kalau aja ngobrol dulu. Yang kedua masih kerja juga gitu, tapi males apa nyebut berangkat ke sana, harus setting lagi. Emang nyaman kerja tuh emang nyaman di atas ya, jadi aku ini nggak mau keluar juga. Sama Ari lagi hamil kan, katanya mudik juga ya kalau awal-awal tuh, kalau apa trimester awal ya. Udah ditemenin kan, itu emang harus ditemenin gitu kan ya. Dan insyaallah nggak apa-apa, lagian mau rasain kalau karena juga, dan insyaallah nggak apa-apa gitu. Ternyata ku nggak jagaan daripada di sana gitu. Tapi mikir oke, si Pierre kalau misalnya nggak ada dua-duanya bisa kemana gitu. Karena dulu siap-siap itu insyaallah di bulan Agustus itu deh, ya kan? Terus aku mama deh. Dulu tadinya gitu. Aduh, biasanya lu jadi apa lagi? Malam pertama sama Fier itu kan biasanya sama ade ya, terus dipepelin nanti kuda deh gitu nih, kayak seperti tidur gitu ya. Kalau kuat tuh susah gitu, maksudnya teh main dulu kan makan. Kalau di sini sampai juga capek. kalau di sini juga kalau ada kan main dia teh main dulu gitu. Kalau kuda deh di sebelah ini gitu, udah tidur ya gitu, baru tidur kan saya. Kalau di sana kan nggak gitu ya. Seperti apa mau aduh mau wae apa gimana ya, nggak apa namanya ngalihin gitu. Ya udah kasih ini deh, video deh, kita ya nge-zoom aja gitu, zoom meeting. Atau di sini kan ya? Iya. Satu ya. Jadi kita zoom meeting aja langsung. Biar lagi juga ngerasa ditemenin. Sambil kita gini, sebelah layar itu setengah tuh nonton si Pian gitu, nonton apa sih? Baby Bass apa? Sarah. Sebelah lagi teh videonya aja, ngerasa kita masih ngumpul aja gitu. Nah dengan kayak gitu, dia tuh malam tidurnya tuh jadi malam pisan gitu. Terus yang dikhawatirin teh makannya ya. Kalau makan kan kalau kayak sama dia tuh gampang. Kalau sama mama tuh agak gimana gitu. Kalau dia terusnya di ini gitu. Ya gitulah, dari makan sama tidurnya tidak pikiran. Terus udah gitu cuma bertahan 2 hari aja, malam doang di mama. Begitu adek. Karena juga kerjanya berantakan banget. Kalau di sana benar-benar keganggu banget Anya. Fear-nya tambah manja kalau kata mama kalau ada AA. Sebenarnya waktu AA kesini tuh kan aman kan. Fear tuh lebih gampang diatur kalau nggak ada AA tuh gitu. Dari tidurnya pun dia selanjutnya kan sama nenek dilus-elus gitu, dia kadang malam minta makan deh gitu, tidur gitu udah mulai. Walaupun emang ya inget lah, wajar lah ya anaknya, dia aja nangis hampir tiap hari nangis, orang nggak pernah jauh. Mungkin stres juga ya adek, jauh dari Fier, ditambah kena covid, stres banget jauh dari Fier, aduh nggak biasa gitu. Wah berat banget efek hamil. Pasti mood itu dari hamil juga kan, sedihnya teh menjadi
mau dialihin gimana, orang sendirian kan di rumah gitu kan, benar-benar sendirian. Ya alhamdulillahnya juga banyak yang bantu ya, tetangga-tetangga di sini masya Allah baik-baik banget. Enggak boleh, nggak disangka-sangka ya. Ya ternyata merhatiin gitu ya, terutama itu ya. Kalau kita jaga dulu ya. Terutama Ya, ngobrol ya. Bu Heti sama Pak Ai gitu yang Masya Allah. setiap hari, setiap pagi itu ngasih sarapan, makan siang gitu kadang. Masya Allah banget. Belum tetangga-tetangga yang tiba-tiba mungkin pulang dari pasar ngegantungin beras, kadang telur. kadang sosis sama apa gitu ya, maksudnya biar kita Masya Allah, makasih banget ya, padahal kita nggak tahu itu siapa yang ngasih Itu gitu. maksudnya anonimus, nggak ada namanya gitu dari ibu siapa itu nggak ada. Ini Masya Allah. Terus emang apa sih, kayaknya ke panitia apa ya, kepengurusan dari Jalan ya, RT sini, bagus ya. nggak sih? Ada yang ngecek ke rumah tadi nih, Iya dari puskesmas atau dari mana? Bukan ya? kader bukan itu muda. Ya kader kan bilangnya, jadi kerja ke sini ngecek gitu, Ya kasih obat. iya soalnya kan ya Dianda juga kan berhubungan langsung sama puskesmas karena kan sama bidan, diurusnya sama dokter langsung, chat-chatan soalnya kan lagi hamil juga kan. Padahal kita pernah kasih sini ya. Bukan, cuman karena warga sini juga kan ya tertulis gitu kan, jadi ya alhamdulillah pokoknya kebantu banget lah sama orang-orang yang tiba-tiba ngegantungin. Terus banyak banget dong, sampai beras, telur, Banyak sosis, sampai kopi juga deh pokoknya, macam-macam, sampai kue balok kayak gitu-gitu loh ya, Masya Allah gitu. Nasi box pernah juga gitu. Baik banget Masya Allah, alhamdulillah gitu. Banyak yang bantu gitu kemarin masa COVID. Buah juga, Masya Allah pokoknya alhamdulillah banget gitu waktu kemarin teh kebantu. Jadi nggak terlalu susah gitu ya, kita kan nggak bisa keluar gitu, dibantu yang kasih pisang warga sini nih semuanya. ini apa sih namanya, ini tuh jadi nama apa, jalan kamu tanpa bungsu teh ini tuh maksudnya apa sih, jalan mana sih, kelurahan apa sih? Kelurahan Pasir Kaliki. Wah, mantap lah. Kalau di sini mantap. Ya maksudnya rasa empatinya tinggi alhamdulillah. Gitu. Udah gitu kan masih berat tuh tiap hari tuh ninggalin Fier. Udah gitu lama-lama karena stres mungkin mulai ngeflag sedikit-sedikit awalnya kan. Gak enak perut, udah agak curiga kok, rada mirip-mirip yang dulu gitu kan. Kebetulan kehamilan pertama juga pernah keguguran kan. Jadi cuman merasa lebih berat sekarang itu karena kayaknya usianya sekarang lebih ini lebih apa ya, enggak, malah lebih tua. Soalnya dicek detak jantungnya udah detak jantung kayaknya udah mau masuk 3 bulan deh kayaknya. Iya, aku sempat nganterin juga kan, aku masih pisah rumah tuh. Sempat kan teh. Kita tuh kan ke RSKIA. Ya, kita pokoknya cari rumah sakit yang bisa COVID. Iya, ke IGD dulu. Ke Hermina dulu kita mau. Boleh. Ke Hermina dulu ya? Ke Hermina, begitu. Pas dari saya. Kita diperiksa juga di Hermina yang di sana, geningan di mana sih? IGD apa? Pokoknya usus COVID ada juga. Kalau ke Jasmine kan nggak boleh tuh. Di Jasmine ditolak karena COVID. Udah gitu ke Hermina. Dari Hermina ternyata masih ada detak jantung, dikasih penguat janin tuh. Udah gitu masih aja udah bed rest. Dikasih rawat dari mana tuh? Yang bisa ini tuh di RSKIA. Akhirnya walaupun udah bed rest masih ngeflag. Aku jadi di sini karena khawatir. Iya. Udah bodo amat lah. Karena nanti harus nemenin gitu, jangan sampai kayak gitu. Kamera pertama kan si jauh tuh. Terus kita di kapal, cara yang mau kayak gimana udah dekat aja gitu. Gitu. Iya, ngeflag lagi kan, terus kita ke RSKIA kan. Itu kan 3 kali kalau nggak salah ya untuk cek teh. Ke RSKIA ternyata
waktu dicek oh masih sedikit, masih bisa aman, dipertahankan katanya gitu. Terus penguat apa kan? Terus dicek lagi langsung hari apanya kita ke polinya ya sayang, ingat Iya. ya ke polinya ya, ke polinya nunggu di bawah gini ada ke Iya, atas bener. dicek sih mas sama dokter siapa laki-laki pokoknya Doni mas gitu. iya betul dokter Doni masih ada detak jantungnya masih bagus alhamdulillah. Disuruh benar-benar bed rest, pipis juga katanya disuruh tetap di kamar, tapi bingung mau bed rest benar-benar tuh karena kan sendirian keadaan lagi covid, siapa yang mau ngebuang gitu, tetap aja kan maksudnya adek gitu yang ngurus-ngurusnya. Jadi akhirnya tetap aja pipis ke WC walaupun pelan-pelan gitu, tapi nggak jauh dari itu Kita pulang kan? pulang. Ya, itu kan pulang tuh yang malam berapa kali ada bangun. Karena sakitnya udah tambah menjadinya tuh kontraksi emang. Buat ngingetin tuh waktu itu teh, akan di atas tuh di kamar atau Iya ada di udah bawah. ada. Kita tetap pakai Zoom meeting. Iya. Biar di standby aja gitu biar kedengeran malam. suara ade batuk aja itu kan beneran kan suara teh dari ade mengis gitu juga kedengeran suara kecil tuh kalau pakai Zoom meeting. Kalau misalnya enggak mah ya enggak kedengeran gitu kecil bisa kan ya. Di sini tuh kedap. Nah di beberapa kali aku lihat aduh si Ade udah nggak ada di kamera gitu. Kayak Kayak ada masanya ada itu sampai kamera tuh sudah teh bilang yang gini apa namanya aku ke kamar mandi gini. iya. Oh itu ya kalau udah di kamar mandi sungkau. Nah di yang udah keluar flag itu lah waktu malam nggak tahu keberapa lagi kalau lupa yang pertama yang ini mah kata Ade teh keluar kata Ade teh ada flag merah kata Ade. Lebih banyak ya ngegumpal Soalnya tuh masih insya Allah nggak apa-apa gitu masih belum, tapi kesini makin banyak aduh kan waktu itu mah masih di kapal ya lihat tuh Iya. dari jauh doang gitu. Lihat foto ya, foto darah, gumpalan darah di WC gitu. Malahan hamil pertama tuh keluar tuh langsung banyak gumpalan besar gitu loh yang kalau ya kemarin waktu hamil pertama pendarahannya langsung banyak, tapi kalau sekarang tuh malah sedikit-sedikit gitu ya. keluarnya juga udah gumpalan banyak jaringan-jaringan gitu, nggak total, nggak bersih gitu kan yang sekarang tuh. Siapa tahu nanti ada yang dengerin kalau jadi dipublish. Ini tuh buat informasi aja kalau misalnya teman-teman mau misi aja atau keguguran tuh kayak gimana gitu. Makanya emang kalau denger tuh ngilu pasti. iya harus jadi bener-bener lah kalau disuruh bed rest harus bener-bener bed rest, bener-bener di kasur banget itu nggak ngapa-ngapain pisan harusnya gitu. Ya cuman emang kemarin keadaan lagi covid gitu lah, bingung lah mau bener-bener diem teh mau pup pipis siapa yang bantuin, terus ujung-ujungnya kita juga yang buang gitu loh. Ini tetap ke WC karena WC-nya deket dan pelan-pelan gitu, tapi emang kodarnya karena stres juga kan tetap keluar gitu. Nah udah gitu teh keluar lah banyak ya. Dibawa lagi ke RSKIA tuh keempat kali. Pagi kan ya? Iya. Udah paginya nanti insya Allah kita harus berangkat. Terima kasih. Sayang. Bisa ketemu. Jadi kita tadi kan taking di depan. Sekarang kita pindah ke kamar soalnya di depan ada nuahanat ke motor jadi gandeng. Biasanya teh kita di atas nih. Cuma pengen santai aja ngobrol aja nih mah. Ya gitu, udah gitu kan kita ke RSKIA terus ke IGD kan di pas ke IGD tuh sama bidannya udah diambil kan keluar jaringan, masya Allah itu sakit banget. Ingat nggak tuh di IGD ada di enggak di belum sebelum dikiret masih ada nih yang diambil jaringan. Oh iya Itu sakit banget tuh. Itu udah masya Allah itu mulus banget. Mulus banget diambil tuh ya si sisa jaringannya, dikirain teh ada berharap tuh bersih lah ya, maksudnya biar nggak perlu dikiret kayak dulu.
Tapi ternyata masih banyak jaringan waktu USG ya, masih banyak jaringan yang tersisa dalam perut. Bahaya kan kalau tersisa gitu. Akhirnya diputusin untuk dikuret. Kan yang rekaman pertama kan nggak dikuret. Kehamilan pertama nggak dikuret karena ya langsung keluar banyak gitu. Sekarang mah awalnya emang udah keluar banyak tuh, terus dikasih peluru juga. Kalau ini sisanya masih banyak di perut gitu, karena yang keluar jaringan-jaringan kecil-kecil gitu. Waktu kehamilan pertama mah gumpalannya besar tuh ya, langsung keluar. Adik cuci itu masih kelihatan, maksudnya si jaringan apanya ya, adik kuburin tuh udah kepegang dari awal. Kalau sekarang tuh enggak kan gitu, jaringan kecil doang gitu, jadi harus dikuret dan akhirnya isolasi ya pulang. Sebenarnya sebelumnya berharap ya, adik teh udah negatif ya sayang, berharap banget soalnya udah mau masuk. Negatifnya di mana sih? Belum negatif ternyata. Cuma udah nggak ada. Udah gejalanya udah hanya beberapa hari, karena adik usahain untuk bersihin hidung pakaian ACL dan lain-lain, makan di rumah tuh makan bawang putih, pokoknya buat ngilangin bau biar nggak anosmia lagi gitu, karena cuma anosmia aja yang kerasa gitu. Jadi gejalanya ringan banget gitu kemarin tuh sebenarnya kalau buat ini ya. Ingat tuh pas masih di rumah, masih di atas di bawah, kan jadi nggak boleh nyuci piring numpuk. Kalau udah piring udah mau habis baru cuci. Sebenarnya tapi kan sebenarnya ada nyuci sendiri kan, karena nggak boleh dicuciin lah. Iya, makanya kan sediain spons sama ininya sendiri kan. Di atas sendiri. Ingat gitu. Iya. Sampai numpuk di atasnya, aduh capek. Kerasa ya nggak ada istrinya. Iya, yang sakit lagi. Sebel deh. Ya iyalah, naudzubillah minzalik. Pokoknya mah jangan sampai sakit lagi ya Allah. Udah sehat pokoknya 2022 mah. Sehat. Habis ingetnya yang kayak gitu. Enggak, salah satunya itu mah. Iya. Aduh capek. Lumayan juga nih karena tuh. Ya udah gitu kan, dah dikuret tuh, isolasi. Ya. Itu juga kondisi dia itu udah mulai terbiasa ya. Bener, udah mulai terbiasa yang cuek gitu. Iya. Enggak. Sebenarnya udah mungkin paling besar sudah kemana. Dasar. Ya, jadi kan dia tuh ngerti tapi mamanya tuh sakit. Soalnya Adi kan setelah abis ini nggak berani. Iya karena gitu. Takut jadi pembawa. Jadi pembawa kan udah di sini aja lah gitu. Paling gue hati aja tiap pagi kalau. Akhirnya dikuret tuh, isolasi. Ya Allah masya Allah banget ya. Pertama kali dikuret itu naudzubillah jangan lagi sendirian. Kan dites dulu tuh apa yang nyariin? Oh iya, tadinya kita PCR. Pengennya PCR di luar karena harus dalam 6 jam gitu ya. Harus keluar. Harus dikuret. Harus masuk gitu ke ruangan apa. Nah, biar nentuin ada di ruangan yang COVID apa enggak itu harus ada hasil PCR-nya. Sedangkan waktu itu tuh PCR itu nggak ada yang instan gitu. Masih lama. Apa nyari yang apa sih yang dipanggil lah ataupun Pramita, Prodi yang udah cari tahu. Lab swasta yang ini masih yang bisa nyediain hasil PCR, tapi berapapun yang inilah yang cepat yang penting gitu. Karena kita yakin yakin udah positif karena udah bener-bener gejalanya anosmia negatif, soalnya anosmianya cuma 3 hari udah sembuh tuh, tinggal perutnya doang, maksudnya tinggal si kehamilannya doang gitu. Tapi ternyata masih positif. Iya udah gitu nyari-nyari ada nelpon sana sini, udah keluar, udah ke mana, tuh nggak dapet kemana tuh ya. Ya udahlah, yang di sini aja di rumah sakit. Hasil PCR yang ada ini yang jadinya sehari ya. Ya udah nggak apa-apa. Karena emang harus langsung ditindak kan, cepat-cepat di kuret. Kalau aja. Begitu teh, begitu. Sedih pisan ya, nggak bisa nemenin lagi. Saya bisa nemenin sampai depan doang. Terus udah gitu kan naik liftnya beda ya. Ke lantai 8 kalau nggak salah. Di lantai 8 tadi ternyata ada mah langsung ke
ruangan gitu, ke bangsal gitu. Iya. Kalau ke lobby, waktu masuk kan dijegal. Oh. Mau kemana Pak ini? Istri saya baru masuk tadi naik lift. Oh, ke ruangan isolasi itu nggak boleh ada yang menjenguk Pak, katanya di sampai sini aja. Ada yang mau disampaikan Pak? Oh, kan barang-barang ada ya. Karena masih boleh gitu, masih ngecek lah, nah sebenarnya ngecek ke toilet lah, naona lah gitu kalau di set tempat tidur kan bisa gitu ya. Ini nggak sama sekali gitu, udah jauh sih nggak bisa coba sinyal putus deh. Sana deh, udah gitu titipin gitu barang-barang aja. Terus yang nunggu di depan, kalau ada apa kasih tahu aja kalau pengen apa gitu kan. Nunggu lah tuh di bawah. Di lobby itu, di lobby lantai 8 dulu. Lama-lama terus itu kan apa nunggu kurang anti covid nih. Ke bawah ya. Di nunggunya di dekat coffee shop gitu. Langsung ke ruang isolasi itu sendirian, masih sendirian ya karena cerita gitu ya. Ini udah ke hari keberapa ya? 10 gitu ya? Lupa hari keberapa pokoknya mah. Ini mah 10. Iya 10 ya, kayaknya mah ada 11. Pokoknya 2 hari lagi teh udah 14 hari dan insya Allah positif gitu, negatif gitu. Makanya yang lain tahu ya udah taunya akhirnya kuret. Aduh deg-degan banget karena sendirian masuk ke ruang operasi, ngerasain lagi dinginnya ruang operasi, rasanya sama banget. Maksudnya kan dulu pernah di usus buntu tuh ya. Pernah operasi usus buntu juga. Itu di Santosa, apa namanya, agak beda ini mah tempatnya. Kan Santosa mah luas banget ya ini gitu. Aduh deg-degan banget masya Allah. Terus kata dokternya gini, datanglah si dokter Doninya, ini ibu yang kemarin ya, aduh sayang banget katanya gitu, kemarin janinnya masih bagus, masih ada detak jantungnya, tambah sedih dong digituin, ya Allah katanya teh, ya Allah sedih situ nangis, ya Allah deg-degan segala macam lah, lo nggak bisa ada yang nungguin apa, lama kelamaan mah kan dibius tuh, udah aja lupa, tiba-tiba pas bangun tuh udah ada di ruang yang tadi lagi, ruang isolasi tadi sendirian. Udah bisa gerak-gerakin tangan, buka mata sedikit-sedikit itu pusing banget, buka mata ya Allah, buka mata. Oh, adik tadi kan nyalain TV sebelum berangkat kan, sebelum berangkat ke ruang operasi ya Allah. Nah, udah mulai bisa gerakin tangan, belum bisa ngubungin karena kayak sadar nggak sadar tidur lagi gitu, si mata teh. Ya. Tidur lagi tuh. Awalnya kan waktu pas di operasi itu, kayak gitu kan rasanya. Sadar nggak sadar. Berat. Tidur lagi gitu. Nge-fly katanya kemarin. Udah gitu, udah aja. Udah ngubungin orang rumah, ngubungin Fier, kangen banget sama Fier, lihat Fier. Ngelihat mama nangis, malah nangisnya menjadi-jadi, lihat mama, aduh udah deh tambah lihat yang nangis gitu, tambah udah mah sedihnya. Sedih udah. Fier udah santai ya? Udah santai Fiernya mah. Malahan dicuekin aja. Dicuekin mamanya ya. Dicuekin mamanya gitu. Begitu pas malamnya, ibu pindah ya. Pindahlah ke ruangan yang banyakan gitu, cuman kosong, belum ada yang datang. Katanya bakalan ada sana pasien yang lain. Awalnya tuh cuma 3, yang ada pindahin 6. Kebayangkan ruangannya seluas apa? 6. Terus mana sendirian, minta susternya bukain aja pintunya, nggak berani ditutup gitu kan pintunya. Waktu nanya, susternya datang nanya CT value ternyata masih rendah. Bingung kenapa padahal nggak ada, maksudnya udah nggak ada gejala. Ternyata karena si darah keluar itu bikin CT value-nya tuh nggak naik-naik gitu. Makanya dikejar lah pas udah sembuh kan kemarin ya. Gitu. Yang lainnya juga pada masuk aja ya, itu tuh yang lahiran. Rata-rata lahiran sesar, tapi ternyata dia tuh ada gejala, jadi dimasukin ke situ. Tapi mereka yang ringan semua gejalanya yang bareng adik tuh gitu. Udah deh gitu, nggak bisa tidur sama sekali dong, ngeliatin orang-orang pakai APD gitu ya, macam-macam ngerubunin gitu. Stresnya masya Allah, bener-bener pengen cepet pulang. Ngedadak kayak yang panas dingin terus gitu ya, nyur-nyuran, pokoknya nggak enak lah pokoknya rasanya. Besoknya alhamdulillah udah bisa pulang, itu juga sore biasanya dijemput sama A. Masya Allah pokoknya mah
tahun ini. Pulang. Udah nangis pengen pulang soalnya nggak nyaman banget, malah tambah stres lihat orang-orang pakai APD, ngelihat nanyain di tes lagi, maksudnya ngedengar city value masih rendah. Udahlah tambah stres, udah berharap pengen cepat ketemu anak, ternyata city value masih rendah, makanya tambah stres itu. Ya Allah, alhamdulillah kali ya, jangan sampai Jadi kita pulang. Ini katanya kita bisa alhamdulillah udah pulang lah. Bisa ketemu saya secepatnya. Tapi kita kan ketemu dulu ya. nggak bisa karena masih positif. Sampai manggil si Bedul. Seminggu kemudian gitu ya. Emang kita seminggu di sini di rumah ya? Iya, pokoknya lama gak ketemu Firda, sebulan ya kalau nggak salah. Iya gitu ya, lupa. Iya kayaknya. Udah gitu ketemu, terus cek lagi antigen. Yang dipanggil ke rumah. Dipanggil ke rumah sama teh negatif, alhamdulillah beres-beres. Udah nggak sabar pengennya tuh hari itu juga ketemu anak, tapi nggak bisa, egois sih. Semprot semuanya, bener-bener wah beresin semua. Saniter habis berapa botol karena setiap ada udah lewat kan disemprot tuh, takut kamu ke WC gitu. Masya Allah tuh kuat banget tau. Kita tuh 1 jamban loh, walaupun kadang di atas gitu teman. Alhamdulillah Allah teh lindungin AA gitu ya. Iya. Nggak kena gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. 1 Agustus kemarin dan 23 Agustusnya alhamdulillah udah sembuh. Kita staycation deh. Ketemu dulu Fiar kan? Iya ketemu dulu ya. Happy-nya Masya Allah. Berapa hari sebelum? Sedih banget itu mah. Sebelum keluar itu hotel itu deh. 3 hari kayaknya ada ya. Iya 3 hari. 3 dah nggak lama dah. Sebelumnya. Ketemu Fiar. Berarti tanggal berapa ya? Tanggal 20-an ketemu Fiar ya kalau nggak salah. Ketemu Fiar, Masya Allah Fiar tuh kangen. Ya Allah Fiar. Sebelumnya kata teh enggak nih. Ada tuh videonya nanti lah di tapi adanya nggak pakai kerudung. Iya nanti dipotong itu ataupun dia kita terjemah nanti. Pokoknya momen kita ke rumah mama. Ke rumah mama, dia itu masih tidur itu di atas. Iya, ngelihat anak kayak udah besar gitu ya, padahal mah masih gede padahal mah nggak ketemu gitu, tapi ya Allah, Masya Allah banget. Kan dari masih lalu. Pas kayak nggak sadar mama gitu kan, peluk maunya sama mama, akhirnya makan sama mama gitu kan. Masya Allah, kangen ya, ya Allah. Udah gitu di tempat ini masih ini masih kakak nomor di mana kali Lunggu. ya ini siapa mama terus aja. Tapi dia tuh peluk, cium, kangen juga banget, nggak mau lepas dia dari situ. Dia tuh kangen pulang juga. Dia tuh pengen main gitu, mainannya di sini semua. Pulang, gue pengen pulang gitu. Selalu dia tuh pengen pulang gitu. Di Agustus kemarin tuh baru lah kita refreshing keluar lah. Itu dadakan ya, kita langsung cari yang ramah anak. Intinya pengen nyenengin anak juga karena kemarin udah ditinggal gitu kan ya. Akhirnya dipilih lah 2 ya. Kemudian kita main terus Fir sampai ingat-ingat tuh main di sana tuh gitu kan, di hotel itu tuh. Tuh kenalin udah yang pisah. Lihat tuh sampai keinget-ingetan gitu kalau misalnya ke hotel tuh ingatnya ya hotel itu gitu. Karena ada mini zoo-nya dan dia suka banget lihat burung hantu, berenang gitu kan. Jadi ya bener sih, emang hotel itu ramah anak sih asli. Dan harganya murah lah ya sayang, segitu mah maksudnya. Bintang 4 ya murah. Dengan fasilitas yang lengkap, bener-bener ramah anak gitu. Dan dia ketagihan kan, jadi kalau ke hotel ingetnya pengennya ke yang ada burung hantu. Gitu. Happy deh, alhamdulillah. Udah
sedih juga soalnya abis itu tuh Fier tuh kan kebetulan Aska tuh kan masih hamil tuh ya, masih hamil iya. masih pegang-pegang perut, bilang ade sayang ade gitu. Walaupun kemarin abis udah ketemu Fier dan nyampe rumah pun dia masih lus-lus perut ade dan bilang sayang ade gitu, masih belum mau digendong karena di perutnya ada ade gitu. Sedih banget ya Allah gitu. Fier Dia masih belum ngerti kalau adanya udah ada. gitu. Kadang sampai sekarang aja dia masih kadang suka kan di perut ada siapa, ada ade katanya, kadang masih ngelus-ngelus perut gitu, padahal madu udah nggak ada gitu. Kayaknya kalau sekarang udah gede mungkin hamil ade kalau masih ada gitu ya. Cuman karena itu kayaknya masih nyur-nyuran gitu ya, ngerasain dikuret dan udah 2 kali gitu ya. Semoga jangan lagi ya Allah. Semoga nanti kalau Fiar punya ade lagi lebih resolusi juga tuh ya, pengen lebih sehat lagi gitu. Jangan sampai harus sehat gitu, jangan sampai kayak gitu lagi. Besok kata dia sebelum mau program tuh minum. Iya, minum dulu Volamil lah gitu. Pokoknya jadi kita minum vitamin dulu sebelum kita program gitu ya, sebelum kita niatin pengen punya anak lagi gitu. Dan sekarang tuh Fiar nggak mau dipanggil AA, pengennya Dede Fiar. Jadi itu yang rada agak buat tenang lah, udahlah berarti Fiat juga udah nggak sepengen dulu gitu. Jadi kasihan gitu dia. Juga mau panggil AA lagi. Padahal mah nggak ada kita ngasih tahu sih sebenarnya ya, makanya detail gitu. Adik tuh udah nggak ada di perut mama, belum sih, belum juga ya emang ya, belum ada cerita gitu kita. Masih berjalan aja gitu sampai sekarang gitu. Tahun ini teh Agustusnya Masya Allah tuh, Agustusnya pas bertepatan ada ulang tahun, diuji alhamdulillah sama Allah ya. Agustus tuh diujinya Masya Allah kehilangan adiknya Pierre gitu kan, sakit gitu. Dan Desember ini tuh Enif ketiga yang Masya Allah diuji lagi Pierre, dirawat, dia sakit juga, yang demam tinggi dan manteng gitu, minum obat turun 6 jam kemudian naik lagi gitu. Gimana kan ya itu sebelumnya kan panas 37 38 ya, masih awal masih dibalur lah ya, iya, sama kita mengikhtiarin sama yang tradisional gitu. Masih pakai bawang yang dibalur gitu. Terus kalau udah mulai 38 main kayaknya harus minum obat. Obat penurun panas udah. Tapi sepertinya turun kok sayang. Cuman terus naik lagi. Turun begitu udah turun. Kayaknya teh naik lagi. Gitu. Udah 3 hari ya kita amanin, 3 hari di rumah. Maksudnya 3 hari minum obat nih. Udah gitu masih kayak gitu, pas 395 kepalanya dia gerak-gerak gitu, kayaknya menggigil ternyata kayak dokter. Apa galau kepala dia. Soalnya panas banget. Malah leher ngena ke IGD langsung. Ya gitu, masih agak sakit lah. Ya, masih observasi cukup lama. Tapi ya alhamdulillah saya nggak pulang kan ya. Bisa hampir seminggu. Bisa lagi. Nanti mau dipisah ya kayaknya. Karena anggur sama coklat sih lah. Mau apel nggak? Apel mau nggak? Jeruk, anggur. Mamanya adanya apel, jeruk, anggur, buah pir ada juga mau. Pengennya pisang. Ya dia kalau oke, coba buat dulu aja. Ya alhamdulillah sih ya. Seminggu ya di sana. Insyaallah. Pas 12-17 tuh. Hari Jumat boleh pulang. Anniversary. Dan Fir boleh pulang. Ya alhamdulillah. Itu kadonya Fir udah boleh pulang lah. Ini kita mau main gitu. Kita tuh udah rencanain mau ke dari sebelumnya, dari awal nikah pengen di Ciwidey itu. Aduh, dari dulu pengen mau ke sana. Belum kesampaian aja besarnya. Ya mau nanti ya. Berdua nih.
Nah sebelum virus sakit itu kan emang udah ngeceng-ngeceng ya maksudnya teh. Kamu ngapain gitu? Iya, kita tanggal 17 tuh mau ngapain aja nih gitu kan. Kok dari lah virus sakit. Ya, Ya sampai harinya sekarang gitu jadi ngobrol di rumah. nggak kemana-mana jadi. Wah gitu. Tapi badan jadi kurus banget gitu. Iya, udah dengar Fiar sembuh juga udah masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya kayak sehat itu udah kado kita. Ini kita ketiga. Kita benar-benar 10 tahun itu dekade. Sebenarnya udah Rasanya tuh pengen yang spesial kita kemana gitu. dinner aja belum berani Ya karena anaknya baru sembuh gitu kan. Allah. Karena mau lagi ya, masih rencana yang batalin juga nih. Di 2021 ini teh. Akhirnya ya ketemu sekarang lah tanggal 27 Desember ini nih. Yang alhamdulillah saya makannya banyak, sekarang udah mulai gedein lagi, kalau lihat udah mulai cabai lagi. Dan dia emang lagi mamayu kalau kata bahasa Sunda. Iya. Habis sakit terus lagi pengen makan terus lapar terus gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itunya mah gitu. Iya itu paling apa namanya? Udah sih 2021 ya lagi masya Banyak, Allah lagi diuji sama sakit. Mau anggur, Anggur. oke. Mama ambil dulu anggur. Oke. Iya, tolong. Iya. Iya ya. Iya ya. Oh mau diambil sama Fir anggurnya, ayo diambil. Anaknya bangun deh. Oke, ngomongin udah jam 6:30. Sudah 1 jam lebih. Lumayan. Nah, mungkin itu ya. Event memorable keluarga mah. Kebanyakan tragedinya banyak sekali. Setelah itu kita bahas bisnis deh, ataupun side hustle gitulah ya. Di 2021 ini memang tadi kan yang udah disebutin nama gue dan Andrea juga. Mau anggur. Aduh, di 2021 ini teh Bismillah. ada beberapa hal, beberapa aktivitas yang maksudnya mendobrak buat keluar dari zona nyaman gitu. Yang sama cuma kerja doang, udah dari selama nikah tuh mau nggak ada bisnis, nggak ada apapun. Oh di rumah kerja aja gitu, udah pulang jadi karyawan biasa aja. Nah di 2021 ini tuh diawali dulu tuh sama kan pengen coba bisnis ya, ataupun kegiatan lain lah sebenarnya di luar kerjaan yang ya maksudnya itu yang prospek itu, gimana prospeknya itu di digital. Awalnya tuh kalau di digitalan tuh awalnya tuh sama di One Click Project kita kan sering digitalitan dari rumah ini kita tempatin nih sebelum ada barang-barang kan namanya dari dulu tuh kita digitalitan cukup sering di sini yang ngangetin doang gitu. Sampai ini kita rekam di lantai 2 tuh masih belum ada furniture sama sekali. Kita taruh kamera bawah tuh ada, kalau misalnya lihat di channel OTP yang masih kameranya taruh di bawah tuh rambutnya masih gitu. Diawali dari One Take Project dulu, project apa nih, kita cover musik punk cukup banyak, kadang juga nggak selalu punk, ada juga SC12 nya. Setelah itu konten Cakap Mena dari Herdi
bersama teman-teman kuliah bikin cakapena gitu. Lalu apa lagi? 2021 awal tuh wedding, iya benar wedding dulu tuh. Wedding sama Himalaya pertama kalau nggak salah, kita nikahan teman kita sendiri, yaitu nikahannya Kenny kalau nggak salah. Ya benar-benar di Januari tuh. Jadi benar berdoa pengen ya Allah kasih kegiatan yang selain kerjaan itu yang perspektif udah benar dikasih tuh cukup banyak yang dipengenin. Digitalnya ada, wedding jalan juga gitu. Lalu setelah Cakapena, Himalaya terbentuk juga, bikin lagu no. Iya, ya udah. Lalu setelah itu bikin Genom, bikin MRG e-sport. Setelah itu di bulan Agustus, ya tepat yang tadi diceritain sama Diandra tuh, di bulan Agustus tanggal 23 di hotel itu tuh konten PSP yang prolognya lah ya, episode awalnya tuh di tag di sana. Itu ya mulai aktif tuh channel Alfi Rahmananda ini nih. Ya PSP itu awalnya di sana karena ini terlalu deh gitu konten sendiri yang bisa hanya didengerin di Spotify ya. Ada episode awalnya namanya mulai aja dulu, nah itu tuh yang bikin waktu di tadi ketika kita staycation di Andra Bedas COVID kuburan itu baru pertama ketemu Via juga dalam 1 bulan. Itu di sana tuh konten pertama mulai aja dulu. Setelah itu konten asli keamanan. Nah, ya udah itu paling ini anaknya fair play ya. Dulu itu bikin kapan sih? Baru ini kalau nggak salah baru itu mah Oktober waktu Gunung Pakung kalau saya ingat. Fair play yang diurus oleh Ibu Diandra sendiri. Itu paling di digital tuh kegiatan bisnis tuh. Kalau recap alhamdulillah ternyata dalam 1 tahun ini untuk digital cukup banyak ya, cukup produktif. Kalau adek ya bisnis adek itu apa aja sih? Bisnis adek deh. Awal tuh dimsum ya. Dilak. Dilak dulu ya. Dilak dulu, terus dilak sama dimsum. Dilaknya awal apa namanya? Kapan sih itu deh awalnya? Awal tahun ya dilaknya. Oh iya. Mau jalan lagi gak? Kalau ada yang beli mau, nanti tinggal produksi. Berarti marketingnya ya? Bisa marketing. Kalau dimsum tuh yang sama Aska? Aduh, Aska udah punya anak, dia aja buat masak sendiri di rumah repot. Aduh, ini maklumnya ibu-ibu. Aduh, udah punya anak yang tadinya bekerja. Kita anak-anak gitu ya, maksudnya berhenti semua. Maksudnya Tedara, Aska, jadi aduh kayaknya mungkin apa alasan doang ya, tahu juga. Ya itulah. Kalau ada kakinya? Gatal ini. Sakit kan? Ya gitu lah kan. Lanjut. Oh iya. Nah, itu paling event memorable di 2021 sama produktivitas di 2021
ya di digital ya tadi seperti itu lihat. Dan kalau kayaknya di kalau kegiatan digital sih, apalagi di Nom ya, Nom tuh kalau misalnya lu ngikutin ceritanya Blink sama tuh kayak gitu tuh, awal bikin wah seru gitu, semangat semangat, terus ada momen hiatusnya juga gitu, sampai ada momen ketika hiatus itu ada momen buat jalan lagi tuh. Kalau misalnya Blink tuh, kalau Blink tuh di 2000 berapa ya, yang album Neighborhood, nah kayak gitu nggak lama cabut lagi deh sendiri-sendiri. Ada yang bikin Ava, ada yang bikin apa nah, ada yang Plus 44. Serius sama malah makin banyak side projectnya setelah hiatus dan nyambung lagi. Nah kurang lebih kalau dilingkasin tuh perjalanan gue di Nom tuh kayak gitu, sama kayak Blink mah. Itu baru kemarin keingetan sama si Hadi tuh. Jadi ya cukup dinamikanya cukup seru lah. Sekarang di 2022 nih, ikutin sambil garukin kaki anak datang di 2022 nih. Kita tuh nggak pernah bikin apa sih kata resolusi kita nggak pernah bikin nih. Coba paling bingung banget waktu 2021 tuh, sekarang nggak mau cuma kerja, pengen punya bisnis gitu, pengen punya kegiatan lain gitu kan. Itu doang gitu, nggak didetailin apa aja gitu. Nah di 2022 ini teh mau apa aja nih ya? Lagi ada maunya apa mau ngapain aja, apa yang mau dikejar? Kalau buat adanya mah ini sih pengen jalanin jualan lagi daun itu kalau di bisnis ya. Oh iya ada pengen jualan lagi gitu. Pengen punya pendapatan lebih lah gitu, lebih. Aduh, emang bener pendapatan dari suami doang. Ya gitulah. Karena mikirnya Fir udah besar gitu kan, insya Allah bisa lah. Sekarang kan Fir punya kegiatan sendiri, kalau dia lagi main kan ada. Dulu tuh agak terpaku, kenapa nggak jadi lagi admin HBKS kemarin, karena kan ada yang nggak pengen megangin HP terus di depan Fir gitu kan, nggak mau nyontoh gitu kan ke anak gitu. Tapi sekarang Fir udah besar, Fir punya kegiatan sendiri, kadang dia main gitu, atau enggak malahan dia nonton juga main atau apa ya, Ade bisa megang HP lagi insya Allah. Semoga bisa difokusin lagi jualan sukulen, dan sekarang ditambah daun gitu, semoga dilancarin gitu. Oke, jadi bisnis dari bisnis ya. Bisa nemani ikut sama teteh sama saya. Terus gue bisnis tuh dari kegiatan apa lagi tuh? kegiatan itu sih paling. Terus Fair Play harus tambah ini lagi gitu, konten-kontennya kayaknya difokusin deh 2022 ini teh. Bukan cuman short, pengen video yang ada, pengen ini tuh yang baca buku itu, semoga terrealisasi di 2022 ini. Kayak konten baru tuh di Fair Play yang jadi IP-nya Fair Play, ya pengen bacain buku ya intinya itu sih ya, intinya pengennya gitu kan, nggak semua orang tua bisa bacain cerita buat anak-anaknya gitu. Masih harus terus belajar ya, ini juga bukan lulusan kayak Tedara gitu bahasa Indonesia yang jago baca dongeng atau gimana. Akuntansi nggak nyambung juga sih sebenarnya, cuman pengennya pakai sendok, pakai tangan aja, ini udah dilepasin ini kamu. Iya deh. Iya. Gitu. Terus apa ya? 2000 resolusi pengen pokoknya sehat lah pokoknya di 2022 ya. Iya. Rencana Kemarin lagi diuji sakit tuh. Masya Allah. Kan ada apa namanya, kesusahan kemudahan. Ya, insya Allah di 2022 ini ya. Gitu rencana. Terus semoga kitanya tetap istiqomah gitu untuk ngindarin riba gitu. Tetap belajar sabar untuk
maksudnya sabar untuk tidak untuk nganjuk-nganjuk. ya enggak kitanya semoga masih enggak Pak, gini loh yang semoga kita masih kuat untuk belajar untuk nabung terus gitu untuk mencapai yang kita pengen gitu. Iya. Dan bisa lebih cepat gitu. Iya, Amin gitu dulu makanya tercapai gitu yang kita pengenin teh tanpa kayak gitu. Tapi beda lagi kalau ada orang yang dengan senang hati ngasih pinjem gitu tanpa riba ya itu kan rezeki juga ya gitu nggak tahu ya gitu. Jadi ada yang nggak nutup untuk nggak nyicil tapi yang penting nggak riba gitu. Buat Gitu. mobil ya. Rumah mobil ya. Ya. Ya semoga pokoknya tahun depan tuh sama ini pokoknya intinya mah pengen itu tuh karena pengen nyenengin orang tua mumpung orang tua sehat. Iya. Mumpung orang tua sehat biar lihat aja anak-anaknya gitu. Terutama kita kan belum punya rumah dan mobil, semoga di tahun 2022 kan resolusi kebeli gitu dengan cash, semoga rezekinya cash, nggak ada riba gitu, nggak ada riba. Kalau ada yang minjemin nggak apa-apa, tapi nggak riba gitu, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya kayak gitu, tidak menutup gitu intinya. Terus ya udah itu sih, semoga punya lebih baik. 3 tahun ini nanti Pengen sih, soalnya di masjid aja udah tadi kemarin waktu ibu-ibu jenguk bilang udah ada PAUD-nya gitu. Nah nantilah harus juga versi gitu. Kalau dari adek sama ini kali apa namanya aku ya? pengen kan kemarin di umur 2 tahun tadinya mau program hafiz itu. Nah ya sekarang difokusin juga biar insya Allah di 3 tahun ini kita kurangin nontonnya biar kita hafalan Quran, oke? Nama Fias. Ini sama Fiar apa? Ini mama bukan nelpon. Enak, bismillah sayang. Dingin. Gitu. Oke, jadi itu ya. Untuk kita nggak pernah bikin wishlist, nanti kayaknya lah kita bikin sendiri aja wishlist. Ini mah yang kita omongin aja yang paling kepikiran. Iya betul. Paling keingatan. Kalau di Genong sama Muadzin harus mulai jalan lagi dengan formasi baru. Setelah itu di Alfi Rahmananda di channel ini konten-konten yang sebelumnya udah pernah take tapi belum rilis karena belum pede. Si video ini kayaknya lebih baik tunggu editor ataupun kita ngedit dulu deh, ambil waktu agak banyak biar jauh lebih bagus hasilnya gitu. Tidak peduli yang nontonnya siapa, yang penting saya pengen puas dengan hasil apa yang ada di channel saya. Di Alfi Rahmananda kemarin tuh dari Agustus 23 sampai sekarang itu tuh jadi apa ya, jadi pemanasan lah buat bikin konten sendiri gitu. Nah buat kedepannya semoga apa ini untuk realnya ini editing video sama audionya juga lebih bagus. Semoga ada PC editing juga. Semoga 2021 nih 2022 nih lebih mantap. Untuk channel Alfi Rahmananda kemarin sempat undang tamu yang bernama Hedi. Terima kasih banget buat Hedi di 2021 udah sharing ngomongin parenting sama Hedi. Lalu ada juga si Sohib Gila Renata Yuda yang baru punya anak pertama, sempat sharing mengenai parenting juga. Lalu sempat kolaborasi siapa lagi ya? Teobit Duta Bahasa. Makasih banyak udah sempat main ke podcast Senin pagi. Udah sharing mengenai parenting,
juga ada buat di konten selanjutnya, yaitu di Cuma Kita. Makasih banyak udah main sini, udah sering-sering di sini. Itulah mungkin kita pemanasan di empat narasumber itu. Moga nanti di PSP 2021 podcast Senin Pagi lebih banyak tamu yang sharing di sini gitu, buat sharing mengenai parentingnya sama perjalanan hidupnya di Cuma Kita. Lalu One Take podcastnya udah sempat kita tag, semoga di 2022 mulai rilis, dan rilis juga cover selanjutnya dengan Herdi untuk World dan Gnome. Konten-konten yang udah kita bikin, project program yang udah kita bikin, semoga berlanjut lancar. Semoga more juga untuk program yang udah kita planning sebelumnya nih, semoga terrealisasi 2022. Belum bisa dibocorin di sini, hanya tunggu aja nanti Gnome Esport dan MRG Esport. Pencapaian dari kita punya 3 tim sampai sekarang ada 5 sampai 6 tim di MRG, cukup membanggakan di project di formasi terbaru ini. Semoga makin mantap, makin solid, dan yang jelas di project tersebut semoga nanti lebih perspektif ya, lebih menghasilkan, dan semoga bisa pitching ke investor nantinya. Itu aja barangkali buat di perdigitalan. Tadi Fairplay udah disampaikan langsung sama produser, editor dan konseptornya langsung Ibu Diandra. Oke, paling itu aja. Belum sempat nulisin wishlistnya, mungkin nanti lah itu mah. Makasih banyak buat yang dengerin podcast Senin Pagi sampai saat ini. Di menit berapa nih? Waduh, 1 jam 21 menit, panjang sekali. Makasih banyak buat Ibu Diandra. Sama-sama. Jangan kapok buat diajakin lagi take podcast. Semoga 2022 jauh lebih baik lagi. Amin. Udah gitu aja, gue Alfi dan Diandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Senin Pagi. Ciao.